Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah video pertama dalam belajar menggambar dengan bentuk dasar. Teman-teman bisa menggunakan media digital ataupun menggunakan media manual di kertas, baik itu menggunakan pensil, pena, kertas, ataupun alat-alat apa saja yang mungkin itu sesuai dengan kemampuan teman-teman sekalian. Baik, sekarang kita menggambar menggunakan aplikasi ibispen. Nah, ini yang sedang teman-teman lihat di layar. Pelajaran pertama adalah teknik menggambar dengan bentuk dasar. Bentuk dasar itu adalah bidang datar dua dimensi, seperti persegi, kemudian segitiga, lingkaran, jajar genjang, dan objek-objek lain. Ini adalah bentuk dasar yang mungkin kalau teman-teman melatihnya dengan baik, membuatnya dengan rapi, dan terus mengasah agar bisa menghasilkan gambar yang sempurna, ini akan berpengaruh dengan kualitas teman-teman sekalian. Nah, contoh pertama, kita akan buat objek bidang datar persegi. Nah, di sini saya akan pakai jenis pensil. Baik. Di sini saya akan pilih pensil dan bentuk dasar. Bentuk dasar itu seperti segitiga, kemudian ada persegi, kemudian ada persegi panjang. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu apa saja bentuk-bentuk bidang datar atau bentuk dasar. Dan ini semuanya yang kita buat adalah yang dua dimensi. Baik, nah teman-teman harus pelajari ini dulu, bagaimana cara membuat yang rapi dan bagus tanpa menggunakan alat bantu penggaris. Nah, jadi kalau misalkan di fase latihan seperti ini, kita buat tanpa menggunakan bantuan tools yang tersedia di ibispen, atau kalaupun manual, kita tidak menggunakan bantuan jangka atau tidak menggunakan bantuan seperti penggaris. Nah, dan kita juga tidak menggunakan penghapus. Nah, saya akan berikan bagaimana cara latihannya. Cara latihannya itu silakan teman-teman sediakan satu lembar, baik itu kertas ataupun kanvas seperti ini. Kemudian di kertas pertama itu kita tentukan, kita akan membuat objek. Contoh yang pertama adalah segitiga. Nah, contoh yang pertama kita akan membuat segitiga. Nah, silakan buat segitiga sebanyaknya itu satu tarikan tangan. Nah, satu tarikan tangan atau satu tarikan garis, jadi tidak terputus. Nah, kita ulangi seperti ini. Nah, kita ulangi. Oke. Nah, kita tidak buat terputus seperti ini. Kalau seperti ini salah. Nah, saya ulangi, kalau terputus seperti itu cara latihannya salah. Tapi kita buat itu satu tarikan. Nah, seperti ini. Kemudian, jika kita sudah paham bahwasannya cara latihannya itu dengan satu tarikan, kita bisa membuat dengan ukuran yang beragam. Nah, sekarang kita coba buat yang ukurannya agak lebih besar. Nah, di sini segitiganya sudah kita buat. Kemudian kita bisa memainkan ukurannya dari yang besar, kecil. Nah, ini kita perbanyak terus. Selanjutnya kita juga bisa merubah posisi dari si objek ini. Tadi ini posisinya yang normal, kita bisa buat yang seperti ini, yang sedikit agak mereng. Nah, bisa juga ke bawah. Apakah segitiga ini harus yang sama sisi? Jawabannya tidak. Teman-teman bisa buat apakah itu mau yang siku-siku, apakah yang mau sama kaki, ataupun bentuknya yang lain. Nah, intinya yang kita gambar itu adalah jenis segitiga. Contoh kalau saya buat segitiga sama kaki, maka seperti ini.
Nah, lalu bagaimana dengan garis yang seperti ini, yang dia tidak lurus atau tidak rapi seperti ini? Jawabannya tidak apa-apa, karena kita memperbanyak dulu pergerakan tangan, membuat objek segitiga seperti ini, sehingga tangan kita menjadi terbiasa. Nah, kemudian kita mainkan bentuknya, kita mainkan posisinya. Buat sebanyak mungkin sehingga HVS ini menjadi full, atau lembar kerja teman-teman ini menjadi full. Ini latihan pertama. Siapapun yang pengen menjadi seorang ilustrator, ini adalah langkahnya. Meskipun ini terlihat seperti tugas anak-anak ataupun terlihat seperti tugas anak TK yang baru belajar menggambar, pahamilah bahwasanya ini adalah latihan yang dilakukan oleh setiap ilustrator. Nah, bedanya mereka itu mengerjakan dengan perasaan yang senang, tidak mengerjakan dengan perasaan merendahkan, mencela, atau menganggap ini tugas yang enteng. Nah, silakan dikerjakan sampai full. Nah, full seperti ini. Jadi semuanya nanti full segitiga 1 HVS. Begitu juga untuk lembar-lembar selanjutnya. Contoh di lembar selanjutnya kita membuat persegi. Nah, kita buat persegi. Prosesnya sama, satu tarikan. Nah, seperti ini. Ukurannya bebas. Ukurannya bebas, mau besar, kecil. Yang penting satu tarikan dan objeknya itu persegi. Posisinya pun juga bisa dirubah-rubah. Nah, posisinya bisa kita rubah-rubah. Oke, ini untuk persegi. Selanjutnya mungkin teman-teman mau coba bikin yang persegi panjang. Nah, seperti ini. Tidak masalah kalau misalkan melengkung seperti ini, karena kita sedang fase latihan. Nah, silakan diperbanyak seperti ini. Oke. Ukurannya juga bisa kita rubah, posisinya juga. Buat semuanya 1 HVS 1 jenis garis. Nah, 1 HVS 1 jenis bidang datar atau bentuk dasar, sehingga full semua. Kalau misalkan teman-teman buatnya satu jenis bentuk dan itu satu halaman, kemudian selesai istirahat, nggak ada ngelanjutin latihan lagi, nah itu tentu hasilnya akan kurang maksimal. Saya menyarankan kalau misalkan tugas-tugas seperti ini buat sebanyak mungkin. Nah, contoh kayak segitiga minimal itu 3 halaman, kemudian persegi itu 3 halaman, kemudian persegi panjang pun 3 halaman. Jangan cukup di 1 halaman, tapi buat sebanyak-banyaknya, karena yang efek baiknya pun itu akan kembali ke diri teman-teman sendiri. Jadi semakin banyak latihan, semakin kuat latihan, semakin memperbanyak menggerakkan tangan untuk menggoreskan alat pensil, maka kebaikan-kebaikan seperti itu akan kembali ke diri teman-teman sendiri. Oke. Nah, teman-teman silakan pakai pena, pakai pensil, spidol. Nah, tapi jangan pakai penggaris, jangan gunakan penghapus. Kalau misalkan salah, biarin aja. Contoh kayak bikin segitiga, kemudian salah ada tercoret. Nah, biarin aja, terus ulangi. Nah, ulangi terus seperti ini. Nah, 3. Baik, untuk tahapan pertama, berarti kita belajar bentuk dasar. Video seperti ini tidak akan bermanfaat kalau teman-teman hanya sekedar menonton. Saya berharap teman-teman juga ikut mempraktekannya di rumah, baik itu di kertas ataupun digital. Kemudian silahkan hasil kerja ini teman-teman bisa kirim ke saya via WA atau upload ke Google Drive, kirim linknya ke saya, atau bisa juga dengan post di Instagram Stories. Setelah itu tag Reza Quran Studio. Teman-teman silakan kerjakan. Nah, silakan kerjakan, perbanyak saja, dan terus pantengin video-video mengenai proses latihan seperti ini. Baik, jazakumullahu khairan. Saya insyaallah akan lanjut di video selanjutnya mengenai proses belajar, dan semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.